Kalau kamu pikir dirawat oleh orang dengan demensia itu cukup menyeramkan, tunggu sampai kamu tahu apa yang sebenarnya mengintai di rumah ini. Belum juga menginjak akhir tahun, layar lebar Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah film horor baru yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga menusuk ke dalam sisi psikologis manusia. Film berjudul Tamu Tak Diundang ini siap menyuguhkan pengalaman menonton yang memadukan horor supranatural dengan trauma masa kecil yang membekas. Disutradarai oleh Prisia Nasution, aktris kawakan yang kini memperluas sayapnya di balik layar, film ini menjadi salah satu dari 4 karya debut Minka Rossi Production, rumah produksi baru yang tengah mencuri perhatian industri film tanah air. Mila, seorang wanita yang baru saja mengalami PHK, mencoba bertahan hidup dengan menerima pekerjaan sebagai perawat pribadi untuk Anggini, seorang lansia yang menderita demensia dan skizofrenia. Tapi, Mila tidak menyangka, rumah tempat ia bekerja itu ternyata menyimpan rahasia kelam yang perlahan-lahan membangkitkan trauma masa lalunya sendiri. Keanehan demi keanehan mulai muncul, suara-suara misterius, bayangan yang tak bisa dijelaskan, dan bisikan dendam yang terasa sangat nyata. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang di rumah itu yang tak ingin kehadiran Mila di sana. Bukan hanya gangguan dari Anggini yang semakin sulit dikendalikan, tapi juga teror psikologis yang membuat Mila mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah semua itu hanya efek pekerjaan yang melelahkan dan stres? Atau ada tamu tak diundang yang benar-benar sedang mengincarnya? Berbeda dari film horor kebanyakan, Tamu Tak Diundang tak sekadar menghadirkan sosok-sosok menyeramkan, melainkan juga membedah luka psikologis yang membekas dalam diam. Film ini berbicara tentang trauma masa kecil, luka pengabaian, dan efek jangka panjang dari gangguan jiwa, semua dikemas dalam nuansa menyeramkan yang mencekam. Dengan sinematografi yang memukau dan musik latar yang mencekam, film ini digadang-gadang menjadi salah satu film horor psikologis terbaik tahun 2025. Didukung oleh deretan aktor dan aktris tanah air seperti Dayu Wijanto, Kiki Narendra, Lara Sardi, Roy Sungkono, Agnes Naomi, serta sang sutradara sendiri, Prisia Nasution, yang juga ikut bermain di film ini. Mila, seorang perempuan 20 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya, terpaksa menerima tawaran menjadi perawat lansia, meski ia tak memiliki latar belakang medis atau pengalaman sebelumnya. Hidup tak memberinya banyak pilihan. Dengan sisa tabungan yang menipis, ia akhirnya melangkahkan kaki ke sebuah rumah tua di pinggir kota, tempat tinggal seorang wanita lanjut usia bernama Anggini. Namun, sejak pertama kali menjejakkan kaki di sana, Mila langsung merasa ada yang tak beres. Rumah itu suram, nyaris tak berpenghuni, dengan dinding-dinding lembab dan bau busuk yang menusuk hingga ke tenggorokan. Penduduk sekitar sudah lama menghindari tempat itu. Mereka menyebut Anggini sebagai perempuan tua yang terganggu jiwanya, menderita skizofrenia dan demensia. Pada awalnya, Mila hanya menyaksikan hal-hal aneh. Anggini sering berbicara sendiri seolah-olah tengah menyambut tamu. Ia menyebut nama-nama orang yang telah lama meninggal dunia. Kadang berdiri di depan jendela, melambai ke kegelapan seperti menyapa seseorang yang hanya bisa ia lihat. Namun semua menjadi mimpi buruk ketika suatu malam, Mila menemukan Anggini bersembunyi di bawah tempat tidur, memegang pisau, dan dengan tenang menusukkan benda tajam itu ke tangannya sendiri berulang kali. Tapi yang paling mengerikan, darah tak pernah keluar. Setiap malam, bisikan-bisikan mulai terdengar di dalam rumah. Suara laki-laki tua yang entah dari mana berulang kali memperingatkan Mila. Tak ada siapapun di rumah itu kecuali dirinya dan Anggini. Tapi bayangan-bayangan asing mulai bermunculan. Mila melihat pintu yang terbuka sendiri, langkah kaki yang berjalan di loteng padahal tak ada jalan ke sana. Dan pantulan wajah lain di cermin saat ia sendirian. Ketika Mila mulai menyelidiki masa lalu Anggini, ia menemukan catatan lama yang disembunyikan di bawah papan lantai, berisi rahasia masa lalu, nama-nama korban, dan satu pesan mengerikan. Mereka datang kembali dan mereka tak akan pergi sendirian. Apakah Anggini hanya seorang lansia sakit jiwa atau justru ia adalah kunci dari semua teror ini? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya tamu tak diundang yang terus menghantui rumah itu dan kini mulai mengincar Mila?
Tamu Tak Diundang bukan hanya film horor, tapi juga cerminan tentang trauma masa lalu, luka batin yang tak pernah sembuh, dan bagaimana rasa bersalah bisa menjelma menjadi kengerian yang hidup. Sebuah kisah mencekam yang mengaburkan batas antara akal sehat dan gangguan jiwa, antara realita dan teror dari dimensi lain. Tunggu penayangannya dalam waktu dekat di bioskop. Berani datang ke rumah itu, tapi jangan salah langkah, karena mungkin kamu adalah tamu yang sebenarnya tak diundang.